Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Alagdi dengan NIM 10620064, Prodi S1 Kedokteran Gigi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri gigi molah 1, molah 2, dan molah ketiga permanen rahang bawah, mata kuliah dental anatomi. Baiklah, saya akan menjelaskan dengan menggunakan Phantom. Saya akan menjelaskan untuk ciri-ciri dari molah pertama, permanen rahang bawah. Jika kita lihat dari sisi mahkotanya, untuk molah pertama permanen rahang bawah ini mempunyai 5 cups, yang dimana 3 pada bagian bukal dan 2 pada bagian lingual. Kemudian jika kita lihat dari sisi akahnya itu terdapat 2 akah, yaitu akah pada bagian mesial dan akah pada bagian distal. Kemudian kita kembali lagi pada bagian cupsnya itu, yang dimana pada bagian cups untuk lingualnya itu terlihat pada sisi mesialnya itu terlihat lebih menonjol atau lebih tinggi permukaannya dibandingkan pada sisi mesialnya untuk pada bagian yang bukal. Dan juga untuk mahkota dari sisi distalnya itu terlihat lebih kecil, baik itu pada bagian lingual maupun pada bagian bukal. Kemudian jika kita lihat dari oklusal, berbentuk seperti heksagonal atau persegi 5, yang dimana juga terdapat banyak fisur, yang dimana fisurnya ini akan merembes atau merambat ke bagian bukal, sehingga terlihat pada bagian depan bukal itu terdapat fisur yang akan merambat. Kemudian jika kita lihat dari sisi akahnya itu mengandung 3 pulpa, yang dimana 2 pada bagian mesial dan 1 pada bagian distal. Kemudian jika kita lihat dari bentukan mahkotanya itu merupakan bentukan mahkota yang terbesar pada molah pertama, yaitu molah pada gigi mandibula. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ciri-ciri dari molah kedua permanen rahang bawah. Jika kita lihat dari ukurannya, pada ukurannya itu pada molah kedua ini terlihat lebih kecil dibandingkan dengan molah pertama tadi yang rahang bawah. Kemudian jika kita lihat dari bentukan oklusalnya itu juga berbeda, yang dimana pada bagian molah pertama tadi berbentuk oklusal yaitu heksagonal, sementara untuk molah kedua permanen rahang bawah ini berbentuk persegi 4 yang membulat. Kemudian jika kita lihat dari sisi mahkotanya itu terdapat 4 cups, dan hal inilah yang membedakan antara molah pertama dengan molah kedua, yang dimana 4 cups ini terbagi yaitu pada cups pada bagian bukal dan cups pada bagian lingual, yang dimana pada bagian bukalnya itu terlihat cupsnya itu lebih mendatar jika dibandingkan cups pada bagian lingual. Kemudian untuk cups pada bagian mesial lingualnya itu terlihat permukaannya itu lebih tinggi jika dibandingkan pada bagian mesial. Kemudian jika kita lihat itu bentuk dari sulkusnya itu, sulkusnya itu berbentuk seperti positif. Hal inilah yang membedakan atau memisahkan antara keempat cups tersebut, di mana visurnya itu juga merembes pada bagian mesial yaitu sebelah bukal, tetapi tidak sedalam atau tidak sepanjang pada visur molah pertama permanen rahang bawah dibandingkan dengan molah kedua. Kemudian jika kita lihat pada sisi akahnya itu sama, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu akah pada bagian mesial, dan yang kedua itu adalah akah pada bagian distal, yang dimana akah pada bagian mesial ini terlihat lebih lebar permukaannya atau lebih besar dibandingkan dengan akah pada bagian distalnya. Kemudian untuk pada pulpa kanal itu juga sama, yaitu ada 3, yaitu dimana pada bagian mesial terdapat 2 pulpa, sementara untuk bagian distalnya itu terdapat 1 pulpa. Kemudian jika kita lihat dari sisi bukalnya itu terlihat mahkotanya itu lebih cembung dibandingkan pada sisi lingualnya. Kemudian untuk cups yang terkecil pada bagian untuk molah kedua permanen rahang bawah itu yaitu pada bagian distal ke arah lingual.
Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang atau molah ketiga pemanen rahang bawah. Untuk kali ini saya tidak menggunakan Phantom. Baiklah, molah ketiga itu pada umumnya itu sama saja dengan pada umumnya terlihat hampir sama dengan molah kedua pemanen rahang bawah, yang dimana bentukan dari akarnya itu juga terdapat dua, yaitu pada akar mesial dan juga pada akar atau distal. Dan untuk yang molah ketiga pemanen rahang bawah ini, yang membedakannya itu adalah yaitu terdapat itu sulkut terdapat pada visurnya, yang dimana pada bagian visur untuk molah ketiga pemanen rahang bawah itu terlihat lebih banyak dibandingkan dengan molah kedua ataupun molah pertama. Kemudian jika kita lihat dari bentuk akarnya itu juga sama, terdapat dua, yang dimana akarnya itu pada bagian mesial juga terdapat pada bagian distal. Kemudian jika kita lihat dari bentukan cupsnya itu juga sama, akan tetapi cupsnya itu lebih kecil antara molar ketiga dibandingkan dengan molar pertama yang merupakan molar terbesar pada gigi pemanen rahang bawah. Kemudian untuk pada sisi bukal dan sisi lingualnya itu juga terdapat cups, yaitu pada cups pada bagian bukal dan juga cups pada bagian lingual. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.